Kamu tidak bisa pergi sekarang. Sosok yang duduk bersila di tanah berkata dengan ringan. Saya tidak akan bahagia jika saya tidak pergi. Wanita itu berkata dengan marah. Berikan dia hukuman ringan saja, tapi tubuh aslinya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, kata pria di tanah. Tidak, aku akan membasmi jalang itu. Wanita itu sangat keras kepala dan menolak untuk mendengarkan. Lelaki di tanah itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu melakukannya, biar aku saja. Mendengar hal itu, wanita itu tampak terkejut, lalu menatap orang itu dengan pandangan menghina. Kamu masih tahu bagaimana cara melampiaskan amarahmu pada anakmu. Lelaki di tanah itu tersenyum tipis hanya untuk membuatmu merasa tenang. Wanita itu terdiam lalu duduk kembali. Kita seharusnya membasmi jalang itu sekarang juga, kata wanita itu, masih dengan geram. Mengapa kau dan aku harus membasminya? Ada banyak orang yang ingin membasminya. Pria itu tertawa. Wanita berpakaian hitam itu kabur sekencang-kencangnya dan langsung kabur ke area terdalam di 7 lautan. Tempat ini jarang penduduknya dan merupakan tempat yang belum pernah dijamah oleh ketiga agama tersebut. Akan tetapi, meski begitu, wanita berpakaian hitam itu masih saja berlari menjauh, ingin melarikan diri sejauh-jauhnya. Sang Ibel suci yang setara dengan surga. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Dengan keberadaannya, bagaimana aku bisa mengamuk di era ini? Wanita berpakaian hitam itu langsung terjun ke kedalaman laut dengan separuh tubuhnya. Sekalipun dia terluka parah, aura pria kuat abadi yang dilepaskan tetap membuat binatang laut kuat di laut dalam mundur, dan mereka sama sekali tidak berani mendekati wanita berbaju hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu tiba di bagian terdalam laut, menyambungkan setengah tubuhnya, dan pulih dalam sekejap. Kita harus menyingkirkan Ibel suci setara surga, tetapi tugas yang paling mendesak adalah memusnahkan sisa-sisa istana dan Seng. Mengenai cara menghadapi Ibel suci setara surga, kita masih harus menunggu sampai harta karun ilahi tertinggi muncul. Jika aku mendapatkan harta karun ilahi tertinggi, mungkin aku bisa melihat sekilas wilayah Mosou Hei saat itu. Wanita berbaju hitam itu bermeditasi memulihkan tenaganya, katanya dalam hati. Dia tidak peduli apakah Demon Saga Equaling Heaven sedang mendatangkan malapetaka di 7 lautan dan 3 agama saat ini. Baginya, 3 agama tidak lebih dari sekadar alat yang bisa digunakan. Wanita berpakaian hitam itu tidak peduli meskipun mereka dihancurkan oleh Demon Sage yang setara dengan Heaven. Tiba-tiba ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah drastis. Matanya terbelalak dan dia menatap ke depan dengan sangat waspada. 10 langkah di depannya, sebuah retakan perlahan muncul, menghalangi air laut di sekitarnya. Wanita berpakaian hitam itu secara naluri ingin melarikan diri, tetapi mendapati dirinya tidak dapat bergerak. Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Retakan itu gelap gulita dan mustahil melihat apa yang ada di dalamnya, namun sesosok tubuh perlahan melangkah keluar dari celah itu. Ini adalah seorang pria yang penampilannya tidak aneh. Dia mengenakan jubah hijau dan muncul dari celah dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berdiri di depan wanita berpakaian hitam. Ketika wanita berpakaian hitam itu melihat dengan jelas wujud pria berjubah hijau, dia merasakan seperti dihantam keras, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Wanita berpakaian hitam itu bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi atau secara tidak sengaja memasuki semacam ilusi. Tetapi kemudian wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi, tetapi apa yang sebenarnya terjadi. Ini tidak mungkin. Wanita berjubah hitam itu ingin berteriak. Dia tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapannya. Bagaimana mungkin seseorang yang telah lama meninggal bisa muncul kembali? Bagaimana mungkin kau masih hidup? Kau seharusnya sudah mati. Kau seharusnya tidak muncul lagi. Wanita berpakaian hitam itu berteriak kepada pria berjubah hijau berulang kali seperti orang gila, namun dia tidak tampak marah. Sebaliknya, dia menggunakan metode ini untuk menutupi ketakutannya. Benar saja, wanita berbaju hitam itu ketakutan. Dia takut kepada laki-laki berjubah hijau di depannya. Jika tubuhnya tidak terpenjara saat ini, dia pasti akan gemetar ketakutan. Aku akan memotong salah satu lenganmu dan membatasi kultivasimu selama 10 tahun. Apakah kamu keberatan? Laki-laki berjubah hijau itu berkata dengan tenang, nadanya tidak tergesa-gesa maupun lambat, seolah-olah dia sedang berdiskusi dengan wanita berpakaian hitam, tetapi wanita berpakaian hitam itu merasakan hawa dingin di hatinya. Ada keberatan. Apakah saya masih punya ruang untuk tawar-menawar? Walaupun aku tidak tahu mengapa orang di depanku ini muncul dan mengapa dia ingin menghukumku, itu tidak masalah. Jika lelaki berjubah hijau ini ingin berbuat sesuatu, tak seorang pun di dunia ini yang dapat menentangnya. Tidak, wanita berpakaian hitam itu berkata sambil menggertakkan giginya, tanpa bertanya alasan apapun, hatinya dipenuhi kesedihan. Lelaki berjubah hijau itu mengangguk dan menunjuk jarinya. Tiba-tiba,
Lengan kiri wanita berpakaian hitam itu berubah menjadi bubuk dan tidak ada lagi. Tingkat kultivasi wanita dalam gaun hitam juga langsung disegel. Selain tubuh seorang pria kuat abadi, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan lain. Setelah melakukan semua ini, lelaki berjubah hijau itu berbalik dan kembali ke celah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Dia datang dan pergi dengan santai. Hanya dengan beberapa gerakan sederhana, dia melumpuhkan salah satu lengan wanita berpakaian hitam dan menyegel kultivasinya. Retakan itu lenyap dan lelaki berjubah hijau pun ikut lenyap bersamanya, seakan-akan dia tidak pernah muncul. Wanita berpakaian hitam itu terjatuh ke tanah. Kultivasinya telah disegel, dan lengan kirinya telah hilang sepenuhnya. Bahkan dengan tubuh seorang pria kuat abadi, itu tidak dapat dipulihkan. Wanita berpakaian hitam itu tertawa sedih, hatinya dipenuhi oleh kebencian, kemarahan dan ketidakberdayaan. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan sisa-sisa istana dan Seng sebelum kematiannya. Meskipun dia lolos dari kandang, dia berada di kandang yang lebih besar. Tidak peduli apapun yang dilakukannya, itu mungkin hanya lelucon pada akhirnya. Wanita itu tidak muncul, tetapi orang yang lebih menakutkan muncul. Wanita dalam gaun hitam itu pernah berfantasi tentang dirinya dan ingin menjadi pasangan sang pria, namun sayang, fantasi itu hanyalah fantasi belaka. Sekalipun wanita berpakaian hitam itu memiliki tingkat kultivasi alam abadi, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk merangkak di kaki pria itu. Mungkin dari awal sampai akhir, dia tidak pernah ada di matanya. Sang Ibel Suci yang setara surga menyerang maju dan menjungkirbalikkan ketiga agama. Banyak guru besar dari ketiga agama tewas di bawah tongkatnya, termasuk beberapa orang abadi yang agung. Setelah itu, Ibel Suci yang setara surga kembali ke 9 kerajaan dan keberadaannya tidak diketahui. Mungkin dia kembali ke Ancient Demon Reach, atau mungkin dia pergi ke tempat lain. Tak seorang pun tahu dan tak seorang pun berani menanyakan keberadaan Ibel Suci yang setara surga. Setelah Ibel Suci yang setara dengan surga sekali lagi menyebabkan kekacauan di 3 agama di 7 lautan, kepala Buddha yang telah lama hilang akhirnya kembali ke 3 agama, membawa sedikit penghiburan bagi 3 agama yang telah rusak parah. Adapun 9 kerajaan, Kaisar Qin dan Kaisar Yuan juga kembali pada saat yang sama. Kedua kaisar itu tidak terluka, tetapi mereka tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi selama mereka menghilang. Dengan kembalinya kedua kaisar tersebut, peperangan antara kedua tempat itu sekali lagi condong ke arah 9 negara, dan kekacauan pun terjadi silih berganti dalam 7 lautan dan 3 agama, yang mengakibatkan banyak orang kuat tewas dan terluka, menyebabkan ketiga agama tersebut mulai kekurangan kekuatan untuk menang. Ketika kepala Buddha kembali ke 3 agama, dia tidak menyangka situasi saat ini akan menjadi seperti ini. Dia menemukan wanita berpakaian hitam, namun wanita berpakaian hitam itu tidak banyak bicara kepada kepala Buddha. Dia hanya mengatakan kepada kepala Buddha bahwa dia tidak akan melakukan apapun untuk 3 agama dalam waktu 10 tahun. Fang Lin menyebabkan keributan besar di 7 lautan dan 3 agama bagi Dugunian. Awalnya, dia hanya ingin menyelamatkan orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil perang antara kedua tempat sebelumnya. Perang antara kedua tempat itu akhirnya berlangsung selama 7 tahun. Faktanya, pada tahun kelima, pertempuran antara kedua tempat itu pada dasarnya berakhir. Ketiga agama itu tidak berdaya. Bukan saja mereka menderita banyak korban dalam konfrontasi langsung dengan 9 negara, tetapi banyak pula guru dalam 3 agama itu yang tewas akibat serangan Raja Surgawi Timur dan gangguan yang ditimbulkan oleh Fang Lin serta Santo Ibel Kitian. Awalnya, ketiga agama tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang peperangan antar dua tempat tersebut, namun karena banyak sekali kejadian yang tidak terduga, maka ketiga agama tersebut tidak dapat meneruskan usahanya dalam peperangan yang krusial tersebut. Terutama karena wanita berpakaian hitam itu tidak lagi ikut campur dalam urusan 3 agama, para pemimpin puncak 3 agama kehilangan kepercayaannya dan secara bertahap kehilangan keyakinan aslinya dalam perang ini. Di sisi lain, meskipun 9 negara agak kewalahan pada awal perang antara kedua tempat, seiring berjalannya waktu, semakin banyak penguasa muncul dari 9 negara, dan situasi berkembang menguntungkan 9 negara. 7 tahun kemudian, perang antara kedua tempat itu akhirnya berakhir. Orang-orang dari 3 agama tersebut mundur kembali ke negeri 7 lautan. Meskipun mereka memiliki banyak kebencian dan dendam, perang telah berakhir. Jika mereka tinggal di 9 negara itu lebih lama lagi, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Sekalipun ke-9 kerajaan itu menang, namun itu hanyalah kemenangan sia-sia, bahkan tidak bisa disebut kemenangan sama sekali, sebab ke-9 kerajaan itu hanya menyelamatkan negerinya dari invasi ketiga agama itu. Dalam perang yang berlangsung selama 7 tahun ini, banyak sekali orang yang tewas, baik dari 9 negara maupun 3 agama. Di wilayah Tang yang dilanda peperangan paling hebat, mayat-mayat menumpuk seperti gunung,
lapis demi lapis, membuat area dalam radius ribuan mil dipenuhi ki mayat, sehingga sulit bagi orang biasa untuk mendekat. Ada yang mengorbankan dirinya, ada pula yang muncul sebagai pemenang, bangkit dalam perang besar antara kedua tempat ini, dan menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang. Sungguh menyedihkan dan patut disesalkan, mereka yang berhasil selamat justru dianggap pahlawan, sedangkan mereka yang gugur hanya tertutup debu dan sebagian besar tidak berbekas. Di sekte kecil yang bobrok, Sekte Jianqi, negara Qin, pemimpin sekte baru Song Xueseng berdiri di depan kolam pedang yang mengering, memegang pedang panjang kuno di tangannya. Di seluruh sekte Jianqi, hanya Song Xueseng dan dua orang lainnya yang tersisa. Mantan Master Sekte Jianqi, yang juga kakek Song Xueseng, bergegas ke negara Tang dengan pedang di tubuh lamanya untuk berpartisipasi dalam perang antara dua tempat di awal perang antara dua tempat, dan akhirnya tewas dalam perang ini. Sekte Jianqi awalnya hanya memiliki beberapa lusin pengikut, dan hanya dua dari mereka yang selamat dari pertempuran. Akan tetapi, bahkan dua orang yang selamat pun mengalami kemunduran kultivasi karena cedera serius yang mereka alami, dan mereka pada dasarnya setengah cacat. Song Xueseng masih sangat muda. 7 tahun lalu dia baru berusia 22 tahun, dan sekarang dia hampir berusia 30 tahun. Berdiri di depan kolam pedang yang telah mengering, wajah Song Xueseng memperlihatkan ekspresi kenangan, namun tidak ada kesedihan atau kesedihan di wajahnya. Guru, apakah Anda pernah menyalahkan guru tua itu? Di belakang Song Xueseng berdiri dua pria yang usianya hampir sama dengannya. Mereka adalah dua murid Sekte Jianqi yang selamat dari perang antara dua tempat, tetapi kultivasi mereka telah mundur ke alam Tianyuan. Song Xueseng berbalik dan menatap kedua orang di sekte itu, sambil tersenyum bagaimana aku bisa menyalahkan kakek. Dia menyerahkan Sekte Jianqi kepadaku, jadi aku tentu saja harus menghidupkan kembali Sekte Jianqi dan tidak pernah membiarkannya hilang di tanganku. Kedua pria itu saling tersenyum ketika mendengar hal ini. Salah satu dari mereka kehilangan separuh lengannya, dan yang lainnya mengalami luka dalam yang sulit disembuhkan, dan wajahnya pucat sepanjang tahun. Sekte Jianqi telah lama mengalami kemunduran, dan tidak ada lagi sumber daya atau ramuan yang tersisa di dalam sekte tersebut, sehingga luka-luka mereka berdua tidak dapat disembuhkan. Dapat dikatakan bahwa di seluruh sekte Jianqi, kecuali Master Sekte Song Xueseng, tidak ada orang lain yang utuh. Kami sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat membantu ketua sekte dengan cara apapun. Namun sebelum kami mati, selama ketua sekte memiliki instruksi, kami akan melakukan yang terbaik. Hanya dua orang tersisa dari sekte Jianqi yang berlutut di depan Song Xueseng. Song Xueseng dengan cepat membantu mereka berdua berdiri dan berkata, kakak senior, tidak perlu melakukan ini. Ketiga orang di sekte Jianqi tidak melihat bahwa di luar gerbang gunung yang bobrok, ada sosok yang sedang berjalan perlahan menaiki gunung. Di desa kecil yang tenang, Zhao Xiaobao, yang saat itu berusia 13 atau 14 tahun, berjalan pulang dari ladang sambil membawa peralatan pertanian. Meskipun masih remaja, dia hampir setinggi orang dewasa, berbadan kekar, dan berwajah tampan dengan alis tebal dan mata besar. Beberapa gadis seusianya di desa itu diam-diam terpikat padanya. Zhao Xiaobao pulang ke rumah dan merasa sedih ketika melihat ibunya yang rambutnya telah memutih. Bu, aku kembali. Zhao Xiaobao memanggil, meletakkan peralatan pertaniannya, dan kemudian mengisi tangki air keluarga dengan air. Ibu Zhao Xiaobao sudah menyiapkan makanan. Melihat Zhao Xiaobao mengambil air, dia tidak bisa menahan senyum lega. Tetapi kemudian dia teringat pada ayah Zhao Xiaobao, pria yang meninggalkan desa sambil membawa tombak 7 tahun lalu dan tidak pernah kembali sejak dia pergi. Ibu Zhao Xiaobao telah menunggu selama 7 tahun dan masih menunggu sampai sekarang. Meskipun dia tahu bahwa peperangan di luar telah usai dan kekasihnya mungkin telah tewas di luar, dia masih berharap melihat kekasihnya kembali. Bu, ibu akhir-akhir ini badanmu tidak enak badan. Jangan kerjakan pekerjaan rumah. Biar aku saja, Zhao Xiaobao berkata sambil memegang semangkuk nasi. Tidak apa-apa, kamu bekerja keras di ladang setiap hari. Makanlah lebih banyak dan dapatkan lebih banyak kekuatan. Wanita itu dengan sedikit uban di pelipisnya berkata dengan lembut. Meskipun usianya baru 30-an, dia tampak lebih tua daripada wanita lain seusianya. Zhao Xiaobao merasa semakin tidak nyaman saat melihat wajah kurus ibunya. Dia juga merasa kesal terhadap ayahnya yang telah pergi dan tidak pernah kembali. Jika ayahku tidak pergi, mengapa ibuku harus menunggunya siang dan malam? Sekarang tidak ada seorang pun, baik yang hidup maupun yang mati, dan hanya dewa yang tahu kemana ayah saya pergi atau apakah ia masih hidup. Setelah makan malam, Zhao Xiaobao sedang membersihkan piring dan bersiap untuk mencucinya, tetapi dia melihat sekelompok orang datang keluar. Apa yang sedang terjadi? Zhao Xiaobao dan ibunya berjalan keluar halaman dan melihat banyak penduduk desa mengelilingi seseorang. Zhao Xiaobao dan ibunya sedikit bingung. Apa yang telah terjadi?
Orang yang dikepung itu adalah seorang laki-laki parubaya yang tampak lelah dan menenteng sebuah benda panjang yang terbungkus rapat kain hitam di punggungnya. Ini adalah putra dan menantu Zhao Tiseng. Seorang penduduk desa menunjuk Zhao Xiaobao dan ibunya dan berkata. Pria parubaya itu memandang Zhao Xiaobao dan putranya, terutama wajah Zhao Xiaobao, lalu menampakkan ekspresi yang rumit. Saya teman Zhao Tiseng, kata pria parubaya itu. Mendengar ini, Ibu Zhao Xiaobao langsung menunjukkan ekspresi penuh harap dan bertanya dengan penuh semangat, kamu adalah teman suamiku, jadi di mana suamiku? Apakah dia akan segera kembali? Dia sudah meninggal. Sebelum meninggal, dia memintaku mengembalikan benda ini. Pria parubaya itu menggertakkan giginya dan akhirnya menceritakan berita yang mengerikan itu. Dia melepas barang-barang di punggungnya dan menyerahkannya kepada wanita linglung di depannya. Wanita itu mengangkat kain hitam, memperlihatkan tombak yang berlumuran darah. Sambil memegang tombak, wanita itu duduk di tanah dan meneriakkan nama suaminya sekeras-kerasnya. Namun karena jarak antara hidup dan mati yang memisahkan, sang suami tidak dapat menjawab sekeras apapun ia berteriak. 7 tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat, tetapi cukup waktu bagi banyak hal untuk terjadi. Perang antara kedua tempat berakhir, dan 9 negara mulai menjilat luka mereka. Mereka rusak parah dalam pertempuran ini, tetapi untungnya mereka menang pada akhirnya. Negara yang hancur perlu dibangun kembali, yang merupakan tugas yang sangat membosankan dan rumit. Selain itu, dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi negara yang dibangun kembali untuk benar-benar kembali ke jalur yang benar. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu semalam. Faktanya, ini adalah peperangan tersulit antara 9 kerajaan yang pernah dialami oleh 9 kerajaan. Ketika situasi paling kritis, hampir setengah wilayah 9 kerajaan diduduki oleh 3 agama. Banyak tempat yang hancur, namun untungnya 3 kerajaan atas masih memiliki cukup kekuatan, dan tugas membangun kembali 3 kerajaan bawah dan 3 kerajaan tengah diambil alih oleh 3 kerajaan atas. Situasi 9 negara menjadi agak berbeda karena perang antara kedua tempat ini. Sebelum perang antara kedua tempat tersebut, 3 kerajaan atas dan aliansi dan hidup berdampingan dengan kekuatan yang hampir sama, dan mereka dapat dianggap sebagai 2 pilar dari 9 kerajaan. Tetapi setelah perang, Liga Alkimia mengalami kemunduran, kekuatannya sangat berkurang, dan orang-orangnya tersebar. Secara khusus, keluarga Long yang paling penting memilih untuk meninggalkan Liga Alkimia, menyebabkan sejumlah besar keluarga Alkimia mengikuti keluarga Long dan meninggalkan Liga Alkimia. Sebagian besar aliansi Alkimia terdiri dari keluarga Alkimia yang dikepalai oleh keluarga Long. Setelah keluarga Long pergi, keluarga Alkimia lainnya secara alami akan pergi satu demi satu. Setelah kehilangan keluarga-keluarga Alkimia ini, kekuatan Liga Alkimia kurang dari setengah kekuatan saat puncaknya, dan jumlah alkemis terdaftar menurun tajam. Banyak alkemis yang berpengalaman dan mantap meninggalkan Liga Alkimia karena kecewa, dan para alkemis muda juga merasa patah semangat terhadap Liga Alkimia dan meninggalkannya satu demi satu. Jika bukan karena fakta bahwa Liga dan begitu kuat dan memiliki sekelompok pejabat senior yang setia padanya, Liga dan akan mampu bertahan. Kekuatan Liga dan melemah, dan 3 negara bagian atas juga terluka dalam perang. Sebaliknya, keluarga-keluarga Alkimia yang memisahkan diri dari Liga dan berkumpul bersama dan menjadi kekuatan besar ketiga yang muncul di antara 9 negara. Kekuatan besar ini dipimpin oleh keluarga Long, dan pada dasarnya terdiri dari keluarga Alkimia. Ketika mereka bersatu, mereka cukup kuat untuk bersaing dengan 3 negara besar dan aliansi Alkimia. Ini juga yang terjadi setelah setiap perang besar antara kedua tempat. Akan selalu ada beberapa kekuatan baru yang bangkit, ingin mendapatkan sepotong kue di negeri luas yang terdiri dari 9 negara ini. Mengenai kebangkitan keluarga Dandao, 3 kerajaan atas sangat tenang. Mereka tidak memiliki kekhawatiran atau halangan dan bahkan memberikan bantuan dan dukungan secara rahasia. Sebaliknya, aliansi Alkimia sangat khawatir tentang perilaku keluarga Alkimia yang bekerja sama. Yang dikhawatirkan aliansi Alkimia adalah keluarga-keluarga Alkimia akan bersatu menggantikan aliansi Alkimia dan menjadi aliansi Alkimia lainnya. Karena semuanya merupakan kekuatan yang berlandaskan pada ilmu alkimia dan para alkemis, maka berkumpullah para keluarga Alkimia, ditambah dengan adanya keluarga besar seperti keluarga Long yang memiliki dasar yang kuat dan daya tarik yang besar, maka aliansi Alkimia yang sekarang sedang mengalami kemunduran memang sangat mudah untuk terkena dampaknya. Untungnya, keluarga Long dan keluarga Alkimia lainnya tidak mengatakan apapun tentang pembentukan Liga Alkimia kedua, tetapi mereka juga memutuskan semua hubungan dengan Liga Alkimia. Sekalipun Liga Alkimia mengambil inisiatif untuk menunjukkan niat baik kepada keluarga-keluarga Alkimia besar, itu hanyalah tanggapan yang dingin. Hal yang membuat aliansi Alkimia paling tidak nyaman adalah sebagian besar alkemis yang telah meninggalkan aliansi Alkimia bergabung dengan keluarga Alkimia. Keluarga Alkimia juga menyambut semua orang.
Selama Anda belum melakukan sesuatu yang merugikan dunia, Anda dapat menjadi tamu dari setiap keluarga alkimia dan menikmati sumber daya yang cukup untuk berkultivasi. Anda harus tahu bahwa keluarga-keluarga alkimia itu semuanya sangat kaya, dan semakin lama keluarga alkimia itu ada, semakin kaya pula kekayaannya. Warisan gabungan dari keluarga-keluarga alkimia ini bahkan lebih baik daripada aliansi alkimia saat ini. Entah karena reputasi keluarga alkimia atau karena perlakuan murah hati, para alkemis yang tidak punya tujuan akan memilih untuk bergabung dengan keluarga alkimia. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa banyak hal akan terjadi di dunia alkimia di 9 negara di masa mendatang. Sekarang mungkin tampak damai, tetapi jika menyangkut kepentingan, aliansi alkimia dan keluarga alkimia pada akhirnya akan berkonflik. 3 kerajaan atas gembira melihat munculnya situasi ini. Tidak peduli apapun, 3 kaisar tidak ingin melihat aliansi dan yang kuat. Situasi 2 pahlawan yang saling bertarung ini akan mencegah 3 kerajaan atas melihat munculnya aliansi dan yang kuat, yang akan memudahkan 3 kerajaan atas untuk lebih menguasai wilayah 9 kerajaan yang luas. Bahkan di antara banyak tokoh kuat di 3 kerajaan atas, ada rencana untuk menelan Liga dan keluarga Dandao. Akan tetapi, rencana seperti itu tidak terlalu realistis saat ini. Setelah perang besar antara kedua tempat, semua pihak telah terluka parah, dan tidak mungkin sesuatu yang terlalu dramatis akan terjadi saat ini. Di wilayah yang dulunya merupakan kerajaan Ling selama periode 3 kerajaan, yang dapat dilihat hanyalah area Rerun Dewa yang luas. Kerajaan Ling yang dulunya makmur hancur menjadi bumi hangus dalam perang antara kedua tempat tersebut. Untungnya, kerajaan Ling tidak runtuh sepenuhnya seperti 3 kerajaan sebelumnya. Keluarga kerajaan masih ada dan bertahan melewati masa yang paling sulit. Sekaranglah saatnya memulihkan negara. Di sebuah kota hancur yang terpencil di utara Lingguo, ada banyak mayat. Pertempuran besar terjadi di sini dan banyak prajurit tewas. Sekelompok 5 orang datang ke kota yang hancur ini. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam dan memiliki aura suram di sekujur tubuh mereka. Haha, banyak sekali mayatnya, pas sekali bagiku untuk memurnikan sejumlah pil racun mayat. Salah satu pemuda berjubah hitam memandang banyak mayat tidak jauh dan tidak bisa menahan tawa. Sekarang perang telah usai, inilah saatnya bagi kami para ahli pil racun untuk menunjukkan keahlian kami. Wanita tua lainnya berkata dengan nada datar. Hehe, aliansi alkimia sekarang diperintah oleh para ahli pil racun kita. Bahkan jika kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, tidak ada yang akan ikut campur, kata lelaki tua kurus itu. Kelima orang dalam kelompok ini adalah pembuat pil racun. Mereka datang ke kota yang sunyi dan hancur ini, bersiap untuk membuat pil racun menggunakan mayat-mayat yang belum dibersihkan di kota itu. Tiba-tiba pemuda berjubah hitam yang bicara pertama mengangkat kepalanya. Sinar matahari agak menyilaukan, sehingga pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya, dan melihat sebuah sosok berdiri di tembok kota yang bobrok. Ternyata masih ada orang yang hidup di kota ini. Pria muda berjubah hitam itu mencibir. Keempat orang lainnya pun mendengar suara itu dan menoleh, serta melihat sosok itu berdiri di tempat tinggi. Hei, kita beruntung. Kita bertemu orang yang masih hidup. Kita bisa menangkapnya untuk menguji obatnya. Kata wanita tua itu dengan nada sinis, dengan sorot mata penuh kegembiraan. Sosok yang berdiri di tempat tinggi itu melompat. Meski dia tampak tinggi, dia jatuh seringan bulu tanpa bersuara. Ketika kelima ahli pil racun melihat penampilan pria itu dengan jelas, mereka semua tercengang. Orang ini mengenakan jubah merah tua, tetapi di baliknya terdapat baju besi hitam. Dia mengenakan topeng harimau emas di kepalanya dan membawa sesuatu di punggungnya. Sulit untuk memastikan benda apa itu, yang jelas benda itu dibungkus kain abu-abu. Bermain trik, pemuda berjubah hitam itu mencibir dan mendapati lelaki di depannya sangat menarik. Saat berikutnya, kilatan pisau muncul, dan sebelum suara pemuda berjubah hitam itu selesai berbicara, kepala itu sudah jatuh ke tanah. Di kota yang hancur, pria bertopeng kepala harimau berbalik dan pergi. Kelima ahli pil racun yang datang ke sini semuanya dipenggal dan jasad mereka dipisahkan, tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Dan hal-hal seperti itu terus terjadi di berbagai tempat di 9 negara. Sejak saat itu, beberapa orang misterius telah muncul di berbagai tempat di 9 negara. Mereka semua mengenakan topeng dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Tujuan mereka adalah untuk membasmi ahli pil racun. Hampir 100 ahli pil racun telah terbasmi. Selama beberapa saat, para ahli alkimia racun dari aliansi alkimia panik. Banyak di antara mereka yang ingin memanfaatkan berakhirnya perang antara kedua tempat itu untuk menunjukkan keahlian mereka di tempat lain, tetapi mereka mengurungkan niatnya karena hal ini. Apakah kamu bercanda? Ada orang di luar yang mencoba membasmi ahli pil racun. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian jika kau keluar sekarang? Berbagai kekuatan juga telah memperhatikan beberapa orang misterius yang muncul baru-baru ini,
dan ingin melacak asal-usul mereka, tetapi mereka belum menemukan hasil apapun. Orang-orang misterius itu sangat kuat, dan mereka muncul dan menghilang sesuka hati. Seni bela diri yang mereka tampilkan juga sangat rumit, dan mustahil untuk memastikan asal-usulnya sama sekali. Namun, satu hal yang dapat dipastikan, pria bertopeng misterius ini tampaknya hanya mengincar pembuat pil racun dan tidak pernah membasmi orang lain. Banyak orang pun yang bertepuk tangan atas hal ini, terutama para alkemis dari keluarga Dandao, yang bahkan bersumpah untuk berteman dengan pria bertopeng misterius ini. Lagi pula, reputasi ahli pil racun terlalu buruk. Tidak peduli apakah mereka alkemis atau bukan, mereka semua membenci kelompok ahli pil racun. Jika ahli pil racun tidak memiliki perlindungan dari aliansi alkimia, banyak orang mungkin akan menyerang ahli pil racun. Aliansi alkimia melindungi para ahli pil racun, menyebabkan mereka menjadi lebih arogan di 9 kerajaan. Tidak ada seorang pun yang berani berbuat apapun terhadap para ahli pil racun ini, yang semakin mendorong kesombongan mereka. Tetapi seseorang berani membasmi alkemis racun secara terang-terangan saat ini, dan membasmi hampir 100 orang sekaligus, membuat banyak orang dari 9 negara merasa sangat bahagia. Akademi Alkimia Kuno, tempat para pemimpin teratas aliansi alkimia berkumpul. Liga dan saat ini tidak lagi seperti dulu. Hanya 3 dari 8 tetua yang masih memegang kendali, sedangkan yang lainnya sudah pensiun atau mengasingkan diri. Jumlah eksekutif senior kurang dari setengah jumlah aslinya. Lagi pula, sebagian besar eksekutif senior Liga dan asli berasal dari keluarga Dandao. Sekarang keluarga Dandao dan Liga dan telah menarik garis yang jelas, jumlah eksekutif senior juga telah menurun tajam. Di aula pertemuan tingkat tinggi, banyak eksekutif senior khawatir tentang perkembangan masa depan Liga dan. Di aula lain, percakapan antara 3 Raja Surgawi tampak jauh lebih membosankan dan serius. Apakah masih belum ada hasil dalam penyelidikan pria bertopeng itu? Raja Surgawi Siwe memandang Raja Surgawi Nanchen dan bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Nanchen Tianwang memiliki ekspresi kosong di wajahnya tidak. Raja Surgawi Siwe sedikit mengernyit, karena Raja Surgawi Dongji tidak ada di sini, jadi dialah yang bertanggung jawab atas Liga dan sekarang. Jika kita tidak bisa membasmi orang-orang bertopeng yang penuh kebencian ini, bagaimana para alkemis Liga dan Ku bisa keluar? Siwe Tianwang berkata dengan nada agak lebih berat. Nanchen Tianwang meliriknya dan berkata, mengapa para alkemis dari Liga dan kita tidak bisa keluar? Mereka yang tidak berani keluar hanyalah sekelompok ahli pil racun. Siwe Tianwang tiba-tiba dipenuhi amarah. Tidak ada ahli pil racun sekarang, mereka semua adalah alkemis dari Liga dan saya. Hanya kamu yang berpikir begitu. Raja Nanchen menggelengkan kepalanya dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Raja Beiling memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia menatap langit biru dan awan putih di luar istana. Pikirannya melayang entah kemana. Dia tampaknya sama sekali tidak menyadari ketegangan antara 2 orang di istana, atau mungkin dia tidak peduli sama sekali. Raja Surgawi Siwe menahan amarahnya, dia tahu bahwa jika dia bertengkar dengan Raja Surgawi Nanchen, itu tidak akan ada gunanya baginya. Beiling, apa yang dikatakan balai pembantaian tersembunyi? Raja Surgawi Siwe menoleh dan menatap Raja Surgawi Beiling. Beiling Tianwang berbalik perlahan dan berkata ringan, tidak ada berita. Bahkan balai pembasmian tersembunyi tidak dapat mengetahui identitas pria bertopeng itu. Siwe Tianwang merasa sedikit terkejut. Raja Beiling tidak banyak bicara, hanya mengangguk, lalu melihat keluar aula lagi. Tampaknya pemandangan di luar aula lebih menarik perhatiannya daripada hal-hal yang dibicarakan di dalam aula. Raja Surgawi Siwe memandang Raja Surgawi Beiling, lalu menatap Raja Surgawi Nanchen, dia tahu bahwa tidak ada gunanya bergaul dengan kedua orang ini. Apakah Anda ingin menyaksikan Liga dan terus seperti ini? Siwe Tianwang berkata dengan nada lambat. Mendengar ini, Nanchen Tianwang mencibir. Apakah kamu tidak tahu mengapa Liga dan menjadi seperti ini? Apa yang ingin kamu katakan? Raja Surgawi Siwe menyipitkan matanya dan menatap Raja Surgawi Nanchen. Tidak ada yang perlu dikatakan. Liga dan telah menjadi seperti sekarang. Anda dan saya sama-sama bertanggung jawab. Jika terus seperti ini, Liga dan mungkin tidak akan ada lagi dalam waktu lama. Setelah mengatakan ini, Raja Nanchen berbalik dan berjalan keluar dari aula, tanpa niat untuk terus berdebat dengan Raja Siwe. Raja Siwe mengepalkan tangannya, wajahnya tampak sedikit jelek. Beiling, apakah kau juga berpikir bahwa Liga dan jatuh ke titik ini karena aku? Kata Siwe Tianwang. Bagaimana menurutmu? Raja Beiling tersenyum tipis, sulit dipastikan apakah itu sarkasme atau hal lain. Raja Surgawi Siwe mendengus berat, sebuah kepingan giok muncul di tangannya, dan dia mengucapkan beberapa patah kata padanya. Sejak hari ketika Liga dan kita menjalin hubungan dengan balai pembasmian tersembunyi, sejak hari ketika ahli pil racun melangkah masuk ke Liga dan ditakdirkan untuk mengalami hari ini. Ucap Beiling Tianwang,
perlahan berdiri, dan juga berjalan keluar dari aula. Di aula kosong, hanya Raja Surgawi Siwe yang tersisa. Raja Surgawi Siwe duduk di posisi yang awalnya ditempati Raja Surgawi Dongji, dengan wajah garang dan sedikit kekejaman di matanya. Dan Lik tidak boleh jatuh ke tangan saya. Jika kita ingin membalikkan keadaan, kita harus menggunakan tindakan luar biasa. Raja Siwe berkata sambil menggertakkan giginya. Di kerajaan Tang, di bawah air terjun di suatu tempat, beberapa sosok muncul diam-diam. Target telah tercapai, kita bisa kembali dan melapor. Beberapa orang saling berpandangan, dan salah seorang berkata dengan suara teredam. Sayang sekali 2 orang tewas. Kami tidak menyangka targetnya begitu kuat, kata orang lainnya. Tidak masalah. Saat kami beraksi di Hidden Killing Hall, kami tidak peduli dengan kerugian, kami hanya peduli dengan keberhasilan atau kegagalan. Orang yang berbicara pertama tampaknya adalah pemimpin mereka, nadanya tenang dan agung. Saat beberapa orang hendak pergi, cahaya pedang tiba-tiba turun. Kecuali sang pemimpin yang bereaksi cepat dan melarikan diri, yang lainnya tewas di tempat. Siapa ini? Pemimpin itu tampak ketakutan di wajahnya. Ia tidak menyangka ada orang yang tiba-tiba menyerang mereka dan membasmi semua anak buahnya hanya dengan satu pedang. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Sesosok muncul di atas air terjun, berdiri di atas batu yang menonjol di air terjun, menatap ke bawah ke satu-satunya orang yang tersisa dari aula pembasmian tersembunyi di bawah. Siapa kamu? Pemimpin itu menatap pria itu, pupil matanya mengecil, dan bertanya dengan suara gemetar. Pria itu berpakaian biru, tinggi, dan memakai topeng kepala serigala. Dia memegang pedang panjang kuno di tangannya, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Pria bertopeng, bukankah kau hanya membasmi ahli pil racun? Beraninya kau menyerang balai pembasmian tersembunyi milikku. Apa kau tidak takut dengan bencana yang akan datang? Sang pemimpin tahu bahwa dirinya akan hancur, tetapi tetap berbicara dengan sangat keras. Pria bertopeng berkepala serigala itu tidak berkata apa-apa, dan dengan lompatan ringan, dia berdiri di depan sang pemimpin. Sang pemimpin tiba-tiba menyerang, dengan aura dahsyat menyeruak dari kedua telapak tangannya, ingin melancarkan serangan hidup dan mati. Namun dengan suara whoosh, pedang panjang itu menebas leher pemimpin itu. Pergerakannya tiba-tiba terhenti dan ekspresi wajahnya langsung membeku. Lalu kepala itu terjatuh dan darah mengucur deras, namun tidak ada setetes darah pun yang mengotori pakaian pria bertopeng berkepala serigala itu. Basmi seseorang, simpan pedangmu, berbalik, dan menghilang. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat biasa, pria bertopeng berkepala serigala itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan dia hanya menyerang 2 kali dengan pedangnya untuk membasmi para pembasmi dari aula pembantaian tersembunyi. Agar Liga Dan keluar dari kecenderungan dekadennya, Raja Siwe meminta para pemimpin puncak Liga Dan untuk merencanakan konferensi 10.000 Dan. Yang disebut konferensi 10.000 pil berarti aliansi pil akan mengeluarkan 10.000 pil berbagai jenis untuk diapresiasi oleh 9 negara. Jika seseorang menyukai pil tertentu, mereka dapat menukarnya dengan pil dari aliansi pil dengan menukar barang dengan pil. Demi mempersiapkan konferensi 10.000 ramuan ini, para pimpinan aliansi alkimia bersusah payah memilih dan memproduksi 10.000 jenis ramuan, yang terendah di antaranya adalah tingkat keempat, dan sebagian besarnya berada pada tingkat kelima atau lebih, bahkan ada beberapa ramuan yang kualitasnya lebih tinggi. Terlebih lagi, jenis dari 10.000 macam ramuan ini cukup kaya, dan sebagian besarnya merupakan ramuan yang jarang terlihat di dunia luar. Terlebih lagi, 10.000 jenis ramuan ini semuanya dibuat oleh sekelompok alkemis veteran dengan keterampilan alkimia terkuat, sehingga kualitas ramuan itu sendiri terjamin. Begitu berita bahwa Liga Dan akan menyelenggarakan konferensi 10.000 dan tersebar, hal itu menimbulkan reaksi yang cukup besar di 9 negara, tetapi pada awalnya tidak banyak kekuatan yang merespons. Hanya sebagian kecil pasukan yang memiliki hubungan dekat dengan Liga Dan yang menyatakan niatnya untuk menghadiri konferensi One Dan pada kesempatan pertama, sedangkan pasukan yang lebih banyak lagi menunggu dan menonton. Jika keluarga kerajaan dari 3 kerajaan atas ingin pergi, maka pasukan ini juga akan pergi. Jika keluarga kerajaan dari 3 kerajaan atas menolak undangan Liga Dan, maka hal itu patut direnungkan dan didiskusikan. Jika keluarga kerajaan dari 3 kerajaan atas menolak undangan Liga Dan, niscaya itu menandakan bahwa hubungan antara 3 kerajaan atas dan Liga Dan sudah tidak sebaik dulu lagi. Sisi mana yang harus didekati dan sisi mana yang harus dijauhi merupakan hal yang dipikirkan oleh banyak kekuatan. Menanggapi undangan dari Liga Dan, keluarga kerajaan dari 3 negara atas menanggapi hampir bersamaan, menyatakan bahwa mereka pasti akan berpartisipasi dalam konferensi One Dan. Setelah keluarga kerajaan dari 3 kerajaan menanggapi dengan cara ini, semua pasukan merasa lega dan menanggapi aliansi dan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam konferensi 10.000 Dan.
Adapun kekuatan untuk menolak undangan aliansi Dan, bukan berarti tidak ada, tetapi tidak banyak. Sebagian besar dari 9 negara masih waspada terhadap aliansi Dan. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Lagi pula, Liga Dan belum jatuh, ia hanya sedang menurun. Ia masih merupakan raksasa yang berdiri di tanah 9 kerajaan, dan hanya ada sedikit kekuatan yang tidak berani memberi muka kepada Liga Dan. Aliansi Alkimia bahkan mengundang beberapa keluarga alkimia yang dipimpin oleh keluarga Long, berharap mereka juga bisa datang untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 alkimia. Banyak orang melihat tindakan ini sebagai provokasi dan demonstrasi, tetapi di mata orang lain, aliansi alkimia mungkin mencoba menunjukkan niat baik kepada keluarga alkimia. Tetapi apapun yang terjadi, Liga Dan telah mengirimkan undangan kepada keluarga Dandao, tetapi keluarga Dandao lambat dalam menanggapi. Baru beberapa hari sebelum konferensi Benden, keluarga Long mengatakan mereka akan mengirim orang untuk berpartisipasi. Namun, hanya orang-orang dari keluarga Long yang akan datang. Orang-orang dari keluarga alkimia lain tidak akan berpartisipasi. Tentu saja tidak seorang pun tahu apakah keluarga Long datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Wandan atau untuk mengganggu acara tersebut. Konferensi Bandan diadakan sesuai jadwal, dan tempatnya ditetapkan di dataran ratusan mil jauhnya dari Danyuan kuno. Di sana, Liga Dan membangun sebuah menara dan menamakannya Menara Sang Dan untuk menyelenggarakan konferensi 10.000 Dan. Pada hari konferensi 10.000 Dan, banyak pemimpin tingkat tinggi Liga Dan berkumpul di sini, dipimpin oleh Raja Siwe sendiri, untuk menyambut tamu dari semua pihak. Pada hari ini, suasana di luar Menara Dan Sang sangatlah ramai. Sejak perang besar antara kedua tempat, kekuatan 9 negara tidak pernah berkumpul seperti ini. Ketika 3 kaisar tiba, semua orang yang hadir menunggu dengan penuh konsentrasi, dan Raja Surgawi Siwe secara pribadi melangkah maju untuk menyambut 3 kaisar. Ketiga kaisar berkumpul bersama, membawa serta banyak penguasa kerajaan, dan memberi salam kepada pejabat tinggi Liga Dan seperti Raja Siwe dan pasukan lain yang hadir. Tentu saja, dengan status dan kedudukan 3 kaisar, mereka tidak perlu menunjukkan rasa hormat apapun kepada orang lain. Mereka baru saja menyapa Raja Bulan Barat. Di antara semua orang yang hadir, hanya Raja Siwe yang memenuhi syarat untuk diperlakukan dengan sopan oleh 3 kaisar, dan semua orang harus minggir. Sudah lama aku tidak bertemu kalian bertiga. Kalian masih tetap menawan seperti sebelumnya, dan tampaknya kalian telah membuat kemajuan yang lebih besar dalam kultivasi kalian daripada sebelumnya. Raja Surgawi Siwe membungkuk dan berkata kepada 3 kaisar sambil tersenyum di wajahnya. Kaisar Tang tersenyum tipis. Raja Surgawi, Anda bercanda. Dalam hal kultivasi, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan 4 Raja Surgawi? Dongji sudah lama menyendiri, bukankah sudah waktunya dia keluar? Kaisar Yuan bertanya langsung. Siwe Tianwang terus tersenyum. Saya akan segera keluar dari retret. Meski begitu, Raja Surgawi Siwe tidak tahu kapan Raja Surgawi Dongji akan keluar dari pengasingannya. Lagi pula, dengan begitu banyak orang luar yang hadir, tidak dapat dikatakan bahwa hari ketika Raja Surgawi Dongji akan keluar dari pengasingannya masih lama, bukan? Semua orang di dunia tahu bahwa Dongji Tianwang adalah seorang master di alam abadi. Tidaklah berlebihan jika ia disebut sebagai yang terbaik di 9 negara. Justru karena reputasi Dongji Tianwang, meskipun Liga Dan sekarang sedang merosot, keluarga kerajaan dari 3 negara atas masih sangat waspada terhadap mereka dan tidak berani bertindak gegabah, apalagi secara langsung memutuskan hubungan dengan Liga Dan. Setidaknya mereka akan membuat rencana lebih lanjut setelah mengetahui seberapa parah cedera Dongji Tianwang. Kaisar Qin tersenyum dan berkata, saya akan memilih beberapa jenis pil obat dari Anda hari ini, jadi jangan pelit ketika saatnya tiba. Haha, Kaisar Qin memiliki penglihatan yang bagus. Aku khawatir ramuan dari aliansi alkimiaku tidak sesuai dengan standarmu. Raja Siwe tertawa. Tepat saat Raja Surgawi Bulan Barat menyapa 3 kaisar, sebuah perahu terbang datang melaju di atas awan di langit tak jauh dari sana. Di atas kapal terbang itu, ada sebuah bendera berkibar tertiup angin dengan tulisan besar naga tertulis di atasnya. Orang-orang dari keluarga Long telah tiba. Di tanah, banyak orang berbisik-bisik, dengan ekspresi berbeda-beda. Terutama orang-orang dari Liga Dan, ekspresi mereka sangat rumit. Orang-orang dari keluarga Long awalnya adalah anggota Liga Dan, tetapi sekarang mereka telah menarik garis yang jelas antara diri mereka dan Liga Dan. Di atas kapal terbang keluarga Long, kepala keluarga Long saat ini, Long Xingtian, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya berdiri banyak tokoh penting keluarga Long. Banyak orang dari generasi muda keluarga Long juga datang, dan saudara kandung Long Ziming dan Long Zixin ada di antara mereka. Kedatangan keluarga Long membuat suasana konferensi Wandan menjadi lebih halus. Kapal terbang itu datang jauh-jauh dan mendarat kurang dari 10 mil jauhnya dari Menara Dan Sang, yang membuat banyak orang dari Liga Dan yang hadir tampak tidak senang.
Mereka yang datang untuk menghadiri konferensi 10.000 dan, bahkan tokoh seperti tiga kaisar, semuanya mendarat dan menghentikan perahu terbang mereka sejauh 15 mil, tidak terlalu dekat dengan menara dan sang, untuk menunjukkan rasa hormat kepada aliansi dan. Namun, kapal terbang keluarga Long berlabuh lebih dekat daripada kapal terbang milik pasukan lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda sengaja mencoba mengintimidasi dan alliance? Long Xingtian berjalan perlahan bersama semua orang dari keluarga Long. Meskipun tidak banyak orang, hanya lebih dari 20 orang, Long Xingtian sendiri sudah cukup untuk menenangkan situasi. Apakah kamu bercanda? Dia adalah sosok yang dapat dibandingkan dengan 4 Raja Surgawi, patriark keluarga Long saat ini, dan sekarang pemimpin banyak keluarga alkimia. Seluruh 9 kerajaan mungkin mengalami perubahan yang mengguncang bumi di tangannya. Tidak peduli siapa Anda harus menunjukkan rasa hormat yang cukup saat menghadapi Long Xingtian. Haha, kalian semua datang cukup awal. Long Xingtian memimpin anggota keluarga Long ke depan, melirik wajah semua orang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lama tak berjumpa, Saudara Long. Kami baru saja tiba. Kaisar Tang mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Kaisar Qin dan Kaisar Yuan juga menangkupkan tangan mereka ke arah Long Xingtian dan bertukar beberapa kata dengannya. Raja Siwei melihat salam antara tiga kaisar dan Long Xingtian. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, dia merasakan sedikit tidak nyaman di hatinya. Sikap tiga kaisar terhadap Long Xingtian jauh lebih hangat daripada terhadap dirinya sendiri. Meski itu hanya sekadar sapaan sopan, itu bisa menjelaskan banyak hal. Raja Surgawi Siwei dan beberapa pejabat tinggi Liga dan juga datang untuk menyambut mereka. Tepat saat mereka hendak bicara, Long Xingtian bahkan tidak melihat ke arah Raja Surgawi Siwei. Dia berjalan lurus melewati Raja Surgawi Siwei dan pergi menyapa petinggi kekuatan lain. Ini membuat Raja Siwei tampak sedikit jelek. Tiga kaisar melihat pemandangan ini, tetapi tidak banyak bicara. Adapun apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka, hanya mereka sendiri yang mengetahuinya. Long Xingtian, apakah kamu masih punya keberanian untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 pil? Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah alkemis muncul entah dari mana, menunjuk ke arah Long Xingtian dan mengumpat. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Long Xingtian dan lelaki tua yang sedang berbicara. Orang tua itu tampak sangat tua dan berbau seperti bahan obat-obatan. Dia jelas seorang alkemis veteran yang telah mendalami seni alkimia selama bertahun-tahun. Betapa keterlaluannya, semua orang di keluarga Long langsung marah dan memarahi lelaki tua yang berbicara itu. Orang tua itu mencibir 2 kali, menatap Long Xingtian dengan matanya yang berawan, dan berkata dengan keras sebagai anggota Liga Dan, kamu mengkhianati Liga Dan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 dan Liga Dan. Long Xingtian tampak acuh tak acuh. Dia hanya melirik ke arah lelaki tua yang sedang berbicara itu, lalu mengangkat sudut mulutnya sedikit. Siapa kamu? Orang tua itu sangat marah. Saya hanyalah seorang alkemis di Liga Alkimia. Saya telah mengabdikan seluruh hidup saya untuk Liga Alkimia. Saya membenci orang-orang sepertimu yang mengkhianati Liga Alkimia saat mereka dalam bahaya. Perkataan ini cukup serius, dan menghina serta menuduh kepala keluarga Long di depan banyak orang sungguh terlalu berani. Semua orang di keluarga Long murka dan ingin langsung membasmi lelaki tua itu, tetapi Raja Siwei tersenyum tipis, seolah-olah pemandangan seperti itu sesuai dengan dugaannya. Oh, Long Xingtian hanya menanggapi dengan acuh tak acuh, lalu memalingkan wajahnya, sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan lelaki tua itu. Orang tua itu ingin mengumpat lagi dan terus memprovokasi Long Jiankong, namun tanpa diduga, seorang pria parubaya di belakang Long Xingtian langsung menamparnya dan menjatuhkan orang tua itu ke tanah. Pukulan itu sangat kuat, dan orang yang melakukannya sangat kuat. Orang tua itu terlalu tua dan lemah untuk menahannya. Orang tua itu langsung memuntahkan darah di tempat, dan banyak sekali gigi yang rontok dari mulutnya. Dia merasa seolah-olah dunia berputar di depan matanya dan kepalanya berdengung. Beraninya kau menyakiti seseorang di sini. Keluarga Long terlalu sombong. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu berlebihan. Bagaimanapun juga, Master Ma adalah Master Liga dan kita. Bagaimana mungkin keluarga Long menyerangnya begitu saja? Tamparan itu langsung membuat marah beberapa orang dari Dan Lik di sekitar mereka. Mereka mulai mengkritik keluarga Long, dengan tujuan untuk menyoroti keluarga Long. Pria parubaya dari keluarga Long yang pindah itu sama sekali tidak peduli dengan tuduhan di sekelilingnya. Dia menatap dingin ke arah orang-orang dari Liga Dan tatapan matanya yang tajam langsung membuat mereka yang berteriak-teriak merasa sedikit tidak aman. Orang ini tampaknya adalah putra tertua Long Xingtian, Long Keiyun. Seseorang mengenali pria parubaya itu dan memberitahukan namanya. Ketika mereka mendengar nama Long Keiyun, banyak orang di dekatnya menarik napas dalam-dalam dan ekspresi mereka berubah.
Long Xingtian memiliki 3 putra, di antaranya putra tertua, Long Keiyun, adalah yang paling terkenal. Karena Long Keiyun adalah seorang jenius bela diri yang terkenal bertahun-tahun lalu, dan dia sangat kejam saat bertarung melawan musuh-musuhnya, yang membuat lawan-lawannya bisa mati atau cacat. Namun, ketiga putra keluarga Long menghilang untuk waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya. Ada yang bilang kalau mereka sudah meninggal. Namun, hanya orang-orang dalam keluarga Long yang tahu bahwa ketiga putra Long Xingtian telah memperoleh peluang luar biasa dan memilih untuk mundur dan mencernanya. Sekarang ketiganya keluar untuk memperjuangkan keluarga Long. Long Xingtian membawa putra sulungnya Long Keiyun, yang sudah lama tidak terlihat, ke sini, mungkin sebagai demonstrasi. Si Wei, kita diundang ke sini, dan Liga dan mengirimkan barang semacam ini untuk menyambut kita. Baru saat itulah Long Xingtian menatap Si Wei Tianwang dan berkata dengan nada datar. Raja Surgawi Si Wei melirik lelaki tua yang masih linglung dan duduk di tanah, lalu berkata, ini salahku karena tidak mendisiplinkanku dengan benar, tolong jangan tersinggung, Saudara Long. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya, dan seseorang membawa pergi orang tua itu. Sebuah lelucon yang tidak menyakitkan atau gatal berakhir tergesa-gesa, tetapi bagi siapapun dengan mata yang tajam, itu adalah kompetisi antara Liga dan keluarga Long. Setelah keluarga Long tiba, berbagai pasukan terus berdatangan, dan pada dasarnya semua yang seharusnya datang telah tiba. Si Wei Tianwang berdiri di depan gedung apresiasi dan berkata kepada semua orang, semuanya, waktunya hampir tiba. Begitu dia selesai bicara, cahaya kemerahan muncul di gedung dan semburat harum ramuan mujarab tercium keluar. Mata banyak orang yang hadir berbinar, dan mereka menunggu untuk memasuki gedung apresiasi pil untuk menghargai 10.000 jenis pil yang dikeluarkan oleh aliansi pil. Jika mereka melihat apa yang mereka butuhkan, mereka akan menukarkannya dengan itu. Tentu saja, tokoh besar seperti Tiga Kaisar dan Long Xingtian masih sangat tenang. Apa yang disebut konferensi Wan dan tidak menarik bagi mereka. Saat semua orang hendak memasuki menara dan tiga sosok tiba-tiba muncul di langit. Aku kesini atas perintah Master Istana Pemakan Surga untuk meminta 10.000 pil dari Raja Surgawi Bulan Barat. Di bagian terdalam utara jauh, terdapat gunung demi gunung dan cuacanya sangat dingin. Ini adalah daerah terlarang terbesar di 9 kerajaan. Bahkan di antara prajurit paling kuat sekalipun, hanya sedikit yang berani menginjakkan kaki di daerah ini. Di antara gunung-gunung di sini, ada sebuah puncak yang menjulang tinggi, jauh lebih tinggi daripada puncak-puncak lainnya, bagaikan seekor burung bangau yang berdiri di antara kawanan ayam. Gunung ini gelap dan dalam, seperti pilar raksasa yang menopang dunia. Di puncak gunung, ada istana megah yang tampak nyata dan ilusi, seolah-olah tidak benar-benar ada. Sulit membayangkan ada istana misterius di daerah terlarang 9 negara ini. Jika semua pihak di 9 negara mengetahui hal ini, tentu akan menimbulkan kegemparan besar. Jauh di atas aula, sesosok tubuh yang agak kurus berdiri dengan tenang. Orang ini memiliki rambut panjang berwarna merah darah yang menjuntai sampai ke tanah. Dia mengenakan jubah hitam, dan ada konflik kuat antara rambut merah darah dan jubah hitamnya. Pria ini mengenakan topeng unicorn di wajahnya, dan satu-satunya pasang mata yang terlihat memancarkan warna merah tua yang aneh. Titik. Terdengar guntur tumpul di langit, dan dalam kilatan petir, terlihat seseorang berambut merah mengenakan topeng kilin. Dia tampak seperti seorang wanita, dengan kaki terbuka bagaikan batu giok, berdiri di luar istana yang dingin. Di belakangnya, ada beberapa sosok misterius yang berdiri diam, masing-masing mengenakan topeng yang berbeda dan berdiri diam. Kepala istana, Meng Hu, Changlang, dan Bai He berangkat 3 hari yang lalu. Sebuah suara yang sedikit lebih muda terdengar, melapor kepada wanita berambut merah. Ya, wanita berambut merah itu hanya menanggapi dengan acuh tak acuh, seolah tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang di belakangnya. Setelah waktu yang lama, butiran-butiran salju mulai melayang di langit. Wanita berambut merah itu mengulurkan satu tangan dan membiarkan butiran salju yang agak dingin jatuh ke telapak tangannya. Kepingan salju akan mencair jika terkena panas, tetapi di telapak tangan wanita berambut merah, kepingan salju tidak mencair. Tampaknya tangan wanita berambut merah itu sedingin butiran salju dan tidak memiliki suhu sama sekali. Wanita berambut merah itu melepas topeng kirin, memperlihatkan wajah pucat namun sangat cantik. Wanita manapun yang melihat wajahnya akan merasa malu. Wanita berambut merah itu memandangi butiran salju di langit dan tersenyum. Ketika dia tersenyum, butiran salju di langit berhenti tiba-tiba. Sudah hampir waktunya. Saat dia kembali, semuanya akan berakhir. Wanita berambut merah itu bergumam pelan, mata merahnya memperlihatkan sedikit antisipasi. Angin dan salju tiba-tiba bertambah kencang, menyelimuti wanita berambut merah dan beberapa sosok di belakangnya, bahkan menyelimuti seluruh gunung dan istana dalam angin dan salju.
Aku kesini atas perintah penguasa Istana Penelan Surga, untuk meminta 10.000 pil dari Raja Surgawi Bulan Barat. Sebuah suara yang tenang namun sombong terdengar, mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa ini? Beraninya kamu mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu? Mungkinkah dia gila? 3 sosok berdiri di langit. Orang-orang di bawah mendongak dan tiba-tiba berseru. Pria bertopeng. Itu mereka. Orang-orang ini muncul atas inisiatif mereka sendiri. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang baru saja mereka katakan? Master Istana Pemakan Surga. Siapa dia? Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar tentang penguasa Istana Pemakan Surga. Hati-hati, saya khawatir orang ini mungkin punya niat buruk. Ketiga tokoh itu masing-masing mengenakan topeng yang berbeda. Salah satu dari mereka mengenakan topeng kepala harimau dan membawa senjata terbungkus kain abu-abu di punggungnya. Yang satu lagi mengenakan topeng kepala serigala, memegang pedang kuno, dan memiliki rambut panjang yang berkibar tertiup angin. Orang di tengah mengenakan topeng burung bangau putih dan jubah emas. Rambutnya sedikit beruban dan dia tampak cukup tua. Ketiga lelaki itu, si pria bertopeng kepala harimau dan si pria bertopeng kepala serigala semuanya datang membawa senjata, tetapi si pria bertopeng burung bangau putih datang dengan tangan kosong. Namun, dia berdiri di antara kedua pria itu dan tampak seperti pemimpin mereka. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke konferensi 10.000 pil dan melakukan trik. Seketika, seorang master dari aliansi pil berteriak dengan marah dan terbang ke langit untuk menyerang ketiga orang itu. Pria bertopeng kepala harimau yang berdiri di sebelah kiri mengambil langkah maju dan menendang Master Liga dan yang terbang itu langsung ke bawah, menyebabkan pria itu memuntahkan darah. Berani. Hal ini membuat semakin banyak orang di Danlik marah. Mereka tidak saja datang untuk menimbulkan masalah, mereka bahkan melukai orang-orang dari Danlik. Ini hanyalah provokasi terang-terangan terhadap Danlik. Pada saat itu, lebih dari selusin sosok naik ke langit dan mengelilingi ketiga pria bertopeng itu. Namun mereka tidak menyerangnya dengan mudah. Lagi pula, semua orang baru saja melihat tendangannya. Seorang Master Liga dan di alam Ling Yuan ditendang hingga memuntahkan darah. Kekuatan seperti itu tidaklah sederhana. Siapa kamu? Raja Siwe menatap ketiga pria bertopeng itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Pria bertopeng bangau putih itu menatap Raja Surgawi Bulan Barat dan berkata, kami adalah bawahan dari Master Istana Pemakan Surga. Kami datang untuk meminta 10.000 pil kepada Raja Surgawi. Aku ingin tahu apakah Raja Surgawi bersedia bermurah hati dan mengizinkan kami mengambil 10.000 pil di gedung ini. Betapa konyolnya. Siapakah penguasa Istana Penelan Surga? Aku belum pernah mendengar tentang mereka. Beraninya mereka berparade di kota, kata Raja Surgawi Bulan Barat dengan marah. Dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-kata dengan ketiga pria bertopeng itu dan langsung marah saat itu juga. Ledakan. Dengan satu serangan telapak tangan, kultivasi mendalam Raja Siwe ditampilkan sepenuhnya di telapak tangan ini. Hanya sedikit orang di bidang yang sama yang mampu bersaing dengannya. Terlihat bahwa Raja Siwe mengerahkan segenap tenaganya dalam serangan telapak tangan ini, dengan maksud untuk menekan dan menangkap ketiga pria bertopeng itu di tempat dan kemudian mencari tahu latar belakang mereka. Tiga kaisar, Long Jiankong dan sekelompok orang kuat tidak melakukan gerakan apapun, seolah-olah mereka juga ingin melihat siapa ketiga pria bertopeng itu. Menghadapi pukulan telapak tangan yang dahsyat dari Raja Siwe, pria bertopeng kepala harimau dan pria bertopeng kepala serigala sama-sama mundur selangkah, sedangkan pria bertopeng burung bangau putih melancarkan serangan telapak tangan. Terdengar suara ledakan dan telapak tangan kedua pria itu saling bertabrakan. Seketika, kekuatan dalam tubuh mereka tercurah keluar dan bertabrakan satu sama lain. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan aura kuat yang terpancar dari tempat kedua pria itu bertarung, menyebabkan wajah banyak orang berubah drastis, kagum pada kekuatan Raja Siwe. Tetapi pada saat yang sama, semua orang sedikit terkejut dengan kekuatan pria bertopeng bangau putih. Dia bahkan bisa menangkis serangan telapak tangan Raja Siwe dengan seluruh kekuatannya, dan sepertinya dia tidak terlalu kesulitan. Ini sungguh luar biasa. Yang mulia, mengapa Anda mulai berkelahi saat Anda tidak setuju dengan sesuatu? Anda orang penting, Anda seharusnya memiliki toleransi seperti orang penting. Pria bertopeng bangau putih itu berkata sambil tersenyum tipis, dengan sedikit sarkasme. Raja Siwe mendengus dingin, tetapi alisnya berkerut tanpa sengaja. Dalam serangan telapak tangan ini, Raja Surgawi Siwe menggunakan seluruh kekuatannya, dan juga memiliki sedikit niat tentatif. Ia tidak menyangka bahwa lawannya ternyata cukup kuat, dan ia tidak begitu yakin bisa mengalahkannya. Setelah pertarungan 1 lawan 1, Raja Siwe melangkah mundur, menatap ketiga pria bertopeng itu. Sungguh tingkat kultivasi yang kuat. Bahkan ada niat pedang di telapak tanganmu. Siapa kamu? Raja Surgawi Siwe menatap mata lelaki bertopeng bangau putih itu, seakan ingin melihat sesuatu darinya. Tidak perlu bertanya, Raja Surgawi.
Kami hanyalah hantu pengembara dan tidak bisa masuk ke mata Raja Surgawi dan tokoh-tokoh besar lainnya. Pria bertopeng bangau putih itu berkata sambil tersenyum tipis. Karena kamu hantu pengembara, beraninya kamu keluar dan pamer di depan umum. Apa kamu tidak takut jiwamu akan tercerai-berai? Raja Siwe berkata dengan nada mengancam. Hehe, tidak perlu mengatakan itu, Yang Mulia. Sejak hari kami mengenakan topeng, kami telah mengesampingkan hidup dan mati. Kami datang ke sini hari ini hanya untuk membawa kembali 10.000 pil di gedung ini. Jika Yang Mulia menghentikan kami, maka kami tidak punya pilihan selain menyinggung Anda. Pria bertopeng bangau putih itu berkata perlahan. Mau ramuan itu? Kalau begitu kalian bertiga harus meninggalkan hidup kalian. Raja Siwe berkata dengan dingin. Lelaki bertopeng burung bangau putih itu menggelengkan kepalanya, menempelkan jari-jari tangan kanannya, dan tiba-tiba gelombang niat pedang muncul dari tubuhnya. Raja Surgawi, datanglah dan coba kekuatan pedangku. Pria bertopeng bangau putih itu berkata sambil menggunakan jarinya sebagai pedang. Tiba-tiba energi pedang yang tajam melesat keluar dan membelah langit. Raja Siwe tampaknya tidak menanggapi serius ketiga pria bertopeng itu, tetapi sebenarnya dia sangat waspada dalam hatinya. Lagi pula, dia baru saja bertarung dengan pria bertopeng bangau putih dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Menghadapi energi pedang yang datang pada saat ini, Raja Surgawi Siwe melayangkan pukulan. Bekas pukulan itu sekuat gunung dan beradu dengan energi pedang dengan suara dentuman yang keras. Untuk sesaat, energi pedang melonjak kemana-mana dan hampir memengaruhi orang-orang di bawahnya. Kaisar Tang mengambil tindakan dan menggunakan keterampilan mendalamnya untuk melarutkan energi pedang yang menyebar, sehingga orang-orang di tanah tidak terpengaruh. Titik titik titik, titik titik titik, cahaya pedang menghilang, dan jejak tinjunya tiba-tiba runtuh. Raja Siwe mengumpulkan kekuatan di kedua tangannya, memegang matahari besar di tangan kirinya dan bulan purnama di tangan kanannya. Matahari dan bulan bersaing untuk mendapatkan cahaya yang cemerlang, tampak lebih terang daripada matahari dan bulan yang sebenarnya. Ambil telapak tanganku. Raja Surgawi Bulan Barat merentangkan kedua telapak tangannya, lalu matahari dan bulan berubah menjadi dua telapak tangan, yang menyatu menjadi satu di tengah jalan. Sudah lama saya tidak melihat pohon palem matahari besar dan pohon palem bulan cerah ini. Qin Huang berdiri di bawah, menatap jejak telapak tangan yang bersinar dengan cahaya matahari dan bulan, dan berkata dengan takjub. Menghadapi keterampilan unik Siwe Tianwang, pria bertopeng bangau putih juga menggunakan keterampilan aslinya. Di belakangnya, bayangan pedang panjang muncul, dan ribuan energi pedang terkondensasi dalam bayangan ini. Ini adalah tiga kaisar, Long Jiankong dan beberapa orang lain dengan tingkat kultivasi tinggi menyipitkan mata mereka, seolah-olah mereka melihat sesuatu dari pemandangan ini, tetapi mereka tidak banyak bicara. Bayangan pedang panjang itu tiba-tiba bergerak, menghadap ke arah datangnya sinar matahari dan jejak telapak bulan. Terdengar suara ledakan keras, dan pemandangan pedang memotong matahari dan bulan membuat semua orang yang hadir tercengang. Hantu pedang panjang memotong matahari, memotong bulan yang terang, dan juga mematahkan kekuatan penuh telapak tangan Raja Siwe. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan hantu pedang panjang juga habis, dan energi pedang tiba-tiba menghilang, dan keduanya bertarung lagi tanpa pemenang yang jelas. Sungguh ilmu pedang yang hebat. Dia mampu melawan Raja Surgawi Siwe dengan kekuatan yang setara. Kekuatan ini cukup untuk mendominasi 9 kerajaan. Siapa orang ini? Kok aku belum pernah dengar namanya sebelumnya? Dia sangat kuat. Sekarang hanya ada beberapa ahli pedang di 9 kerajaan, dan keterampilan pedang orang ini tidak kalah dengan orang-orang itu. Saya pikir keterampilan pedang orang ini mungkin lebih baik daripada para ahli pedang itu. Benar sekali. Meskipun para ahli pedang itu kuat, mereka mungkin tidak dapat melawan Raja Surgawi Bulan Barat secara setara. Orang ini berada di bawah komando penguasa Istana Pemakan Surga. Jika memang begitu, bukankah penguasa Istana Pemakan Surga lebih menakutkan? Dari mana datangnya kekuatan seperti itu? Semua orang membicarakannya, mereka semua terkejut dengan kekuatan pria bertopeng bangau putih. Baguslah kalau dia bisa bertarung melawan Raja Langit Bulan Barat secara langsung tanpa mengalami kekalahan, tetapi sekarang setelah Raja Langit Bulan Barat memperlihatkan keahliannya yang terkenal, pria bertopeng bangau putih pun dapat menangkisnya, memamerkan keahlian berpedangnya yang mendalam. Ini sungguh mengejutkan. Entah apa alasannya, seorang pendekar pedang misterius muncul di 9 kerajaan, dan pendekar pedang ini berada di bawah komando penguasa Istana Penelan Surga. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, berapa banyak pendekar seperti lelaki bertopeng bangau putih yang ada di Istana Penelan Surga, dan seberapa kuatkah penguasa Istana Penelan Surga yang mampu memerintah orang kuat seperti itu. Raja sangat berkuasa, jadi tentu saja aku tidak sekuat dia. Pria bertopeng bangau putih berkata sambil tersenyum. Raja Siwe memiliki wajah muram. Di hadapan begitu banyak orang,
dengan petinggi-petinggi dari segala penjuru, dia bahkan tidak sanggup menghadapi orang yang datang untuk membuat onar dan memprovokasinya. Ini sungguh memalukan. Meskipun tidak ada seorang pun yang menganggap Raja Siwe lemah, dia adalah orang yang sangat arogan dan sombong. Dia menganggap sangat memalukan jika gagal mengalahkan lawannya berkali-kali. Tidak peduli siapa Anda, karena Anda ada di sini hari ini, Anda harus meninggalkan hidup Anda di sini. Ujar Siwe Tianwang sambil menepuk tas 9 istana di pinggangnya dan mengeluarkan sebilah pedang panjang. Pedang itu tampak setipis sayap jangkrik dan tampaknya terbuat dari es padat, memancarkan cahaya biru redup. Pedang Bingli yang hebat. Namun, pedang ini telah rusak di tangan Raja Surgawi Siwe, kata lelaki bertopeng burung bangau putih, nadanya menarik. Ketika Raja Siwe mendengar ini, dia menjadi murka dan menebas lawannya dengan pedangnya. Pedang Bingli keluar, memancarkan cahaya dingin seperti naga, dan menerkam langsung ke arah pria bertopeng bangau putih. Saat yang terakhir melangkah mundur, dia melirik pria bertopeng kepala serigala. Pria bertopeng kepala serigala itu mengerti maksudnya dan segera melemparkan pedang kuno di tangannya kepada pria bertopeng bangau putih. Lelaki bertopeng bangau putih mengambil pedang kuno itu dan menebasnya dengan gerakan bersih dan tajam. Kedua cahaya pedang bertemu di udara. Cahaya seketika itu juga membuat semua orang di bawahnya merasakan sakit yang menyengat di mata mereka, dan energi pedang yang mengerikan pun meledak. Kali ini Kaisar Qinlah yang mengambil tindakan dan menghalangi penyebaran energi pedang, mencegahnya memengaruhi orang-orang di bawah. Pada saat ini, laki-laki bertopeng dengan burung bangau putih dan Raja Bulan Barat sedang bertarung menggunakan pedang masing-masing. Keduanya saling bertarung, masing-masing memperlihatkan keahlian pedangnya. Belum lagi konfrontasi di sini, di halaman dan kuno tidak jauh dari Menara dan Sang, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat langsung di aula inti halaman dan kuno. Siapa ini? Ada banyak anggota tingkat tinggi Liga dan yang tinggal di aula tersebut, termasuk beberapa master. Mereka langsung berteriak keras dengan ekspresi yang sangat jelek. Ini adalah Akademi Alkimia Kuno, tempat terpenting di aliansi alkimia. Bahkan dapat dikatakan sebagai tempat teraman di seluruh 9 kerajaan. Bahkan ketika peperangan antara kedua tempat itu paling sengit, tidak ada orang kuat dari ketiga agama yang menyerbu ke sini, karena selalu ada raja dan tetua di sini. Namun hari ini ada pengecualian. Raja Surgawi Siwe pergi untuk memimpin konferensi 10.000 pil. Raja Surgawi Beiling dan Nanchen tidak berada di Akademi Pil Kuno. Selain itu, sebagian besar pejabat tinggi aliansi pil mengikuti Raja Surgawi Siwe ke konferensi 10.000 pil. Pada saat ini, pertahanan Akademi Pil Kuno adalah yang terlemah dalam sejarah. Asapnya menghilang, dan sesosok tubuh perlahan berjalan keluar, melihat ke arah para Master Liga dan yang tinggal di sini. Semuanya, apakah kalian masih kenal Fang? Semuanya, apakah kalian masih kenal Fang? Kata-kata tenang itu bagaikan guntur yang tiba-tiba datang, menyebabkan raut wajah para pemimpin senior Liga dan yang hadir berubah drastis. Fang Lin, bukankah kalian mati di 7 lautan? Kata seorang anggota tingkat tinggi Liga dan dengan suara sedikit gemetar. Kau sudah mati. Ini adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi oleh Raja Siwe sendiri. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Anggota tingkat tinggi Liga dan lainnya menggelengkan kepalanya berulang kali, merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Fang Lin tersenyum tipis. Saya minta maaf mengecewakan kalian semua, tetapi saya tidak mati dan saya masih hidup dan sehat. Para pemimpin Liga dan saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. 7 tahun lalu, Fang Lin meninggal di Seven Seas. Hal ini diketahui oleh seluruh 9 negara. Saat itu, banyak sekali orang yang meratapi kematian Fang Lin, dan beberapa orang yang menganggap Fang Lin sebagai musuh diam-diam bertepuk tangan. Ada juga beberapa orang yang meragukan berita kematian Fang Lin, percaya bahwa Fang Lin mungkin tidak meninggal. Namun selama 7 tahun, tidak ada berita tentang Fang Lin, dan pada dasarnya semua orang sepakat bahwa Fang Lin telah meninggal. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Fang Lin akan muncul di hadapan mereka dalam keadaan hidup hari ini, dan dengan cara yang begitu tiba-tiba, membuat para pemimpin Liga dan ini butuh waktu lama untuk bereaksi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dianggap mati masih hidup? Apakah kamu Fang Lin atau bukan? Masuk tanpa izin ke Institut Alkimia Kuno adalah kejahatan serius. Kamu harus dihukum. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berkata dengan nada muram, menatap Fang Lin dengan tatapan penuh permusuhan dan jijik. Benar sekali. Sekalipun kau benar-benar Fang Lin sudah menjadi pengkhianat Liga dan kami akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada raja untuk dihukum. Kata pria setengah baya berpakaian hitam lainnya. Adapun para eksekutif senior lainnya, mereka memiliki ekspresi yang rumit, dan tidak mengatakan sesuatu yang terlalu radikal kepada Fang Lin seperti yang dilakukan kedua orang ini. Bahkan ada beberapa eksekutif senior yang memandang Fang Lin dengan ekspresi malu. Fang Lin sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini.
Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke beberapa eksekutif senior yang hadir. Semua orang yang ditunjuk Fang Lin adalah ahli pil racun tanpa kecuali. Kalian bertujuh telah menindas aliansi alkimia cukup lama. Membasmi kalian akan dianggap sebagai tindakan menyingkirkan bahaya bagi aliansi alkimia. Fang Lin berkata dengan niat membasmi di matanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, 7 ahli pil racun yang ditunjuk Fang Lin merasa sedikit takut di dalam hati mereka. Konyol sekali kau berpura-pura jadi dewa lalu mempermainkan orang lain. Si tua Hei sangat marah. Dia juga seorang ahli pil racun dan juga ditunjukkan oleh Fang Lin. Pada saat ini, dia begitu marah sehingga dia langsung menyerang Fang Lin dengan telapak tangan. Orang tua berpakaian hitam ini adalah ahli pil racun dan juga anggota tingkat tinggi aliansi pil. Secara alami, dia sangat kuat dan telah mencapai alam sumber roh. Pada saat ini, dia menyerang dengan telapak tangan yang tampaknya penuh dengan sumber roh, tetapi sebenarnya, telapak tangan itu diam-diam jahat dan dia ingin meracuni Fang Lin dengan satu telapak tangan. Fang Lin melengkungkan bibirnya, dan tidak ada aura menakjubkan yang terpancar darinya. Dia hanya menendangnya, dan lelaki tua berpakaian hitam itu menjerit dan terlempar mundur, dengan darah mengalir dari mulutnya. Kecuali 7 orang ini, aku tidak akan menyentuh siapapun. Semua orang, minggirlah. Jika ada yang mengganggu, jangan salahkan aku karena tidak mengingat persahabatan lama kita dan memulai pembantaian di sini. Fang Lin melirik semua orang, nadanya mengandung sedikit nada mengancam dan dingin. Anggota tingkat tinggi liga dan lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mundur. Kalian, orang tua berpakaian hitam dan 7 orang lainnya langsung murka. Orang-orang ini benar-benar mundur. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda ingin menyaksikan mereka bertujuh dibasmi oleh Fang Lin? Fang Lin, kamu, seorang anggota senior liga dan ingin mengatakan sesuatu kepada Fang Lin, tetapi Fang Lin menatapnya dengan dingin. Yang terakhir merasa gugup dan tahu bahwa dia tidak boleh berkata lebih banyak lagi, jadi dia segera minggir. Raja Surgawi Siwe ada di menara dan sang dan akan segera kembali. Kau pasti sudah mati saat itu. Orang tua berpakaian hitam itu menutupi dadanya dan mengancam Fang Lin. Fang Lin menatapnya dengan bercanda dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kehidupan kalian, pecundang sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Fang Lin tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengambil tindakan. Dia muncul di hadapan lelaki tua berpakaian hitam itu dalam sekejap. Dengan hembusan, telapak tangan Fang Lin langsung menusuk dada lelaki tua berpakaian hitam itu, langsung mencabut jantungnya, lalu dengan santai melemparkannya ke tanah dan menginjaknya hingga hancur. 6 orang ahli pil racun lainnya menjadi pucat saat melihat kejadian ini, dan mereka merasa sangat ketakutan di dalam hati, takut kalau mereka akan menjadi orang berikutnya yang jantungnya digali. Setelah Fang Lin membasmi lelaki tua berpakaian hitam itu, dia tidak punya niat untuk berhenti. Dia membasmi 6 ahli pil racun yang tersisa satu persatu, tanpa meninggalkan seorang pun. Ketujuh orang itu bahkan meninggal dengan cara yang sama, dengan jantung mereka digali oleh Fang Lin. Seluruh aula dipenuhi dengan bau darah yang kuat, yang belum pernah terjadi di akademi dan kuno sebelumnya. Para anggota tingkat tinggi liga dan di sekitarnya juga ketakutan, dan ketika mereka melihat Fang Lin, ada lebih banyak ketakutan di mata mereka. Meskipun Fang Lin terkenal di masa lalu, dia tampaknya tidak begitu kejam. Dia akan menggali hati orang-orang di setiap kesempatan. Perilaku seperti itu sungguh mengejutkan. Namun, para pemimpin tingkat tinggi aliansi alkimia yang hadir tidak memiliki simpati atau belas kasihan terhadap 7 ahli pil racun yang terbasmi. Mereka selalu memandang rendah para ahli pil racun ini, dan meskipun mereka adalah pemimpin tingkat tinggi, mereka merasa sangat jijik dan muak dengan para ahli pil racun ini. Namun, karena ketujuh orang ini secara pribadi dipilih oleh Raja Siwe untuk bergabung dengan pimpinan puncak, yang lainnya tidak dapat mengatakan apapun dan hanya bisa menerimanya. Kini setelah ketujuh orang itu tewas di tangan Fang Lin, para petinggi liga dan yang hadir bukan hanya tidak peduli, tetapi malah merasa agak senang. Fang Lin, karena kamu masih hidup, mengapa kamu tidak kembali ke liga dan... Liga dan kita sedang dalam masa yang penuh gejolak dan membutuhkan bakat seperti kamu. Seorang anggota tingkat tinggi liga dan berkata dengan ragu-ragu. Fang Lin menatap pria itu dan tersenyum menghina kau ingin aku kembali ke aliansi alkimia. Kecuali Siwe meninggal hari itu dan semua ahli pil racun dihabisi, aku bisa mempertimbangkannya. Begitu kata-kata ini keluar, tokoh senior yang baru saja mengusulkan agar Fang Lin kembali ke aliansi alkimia segera tutup mulut. Menunggu sampai Raja Siwe meninggal sebelum kembali ke aliansi alkimia. Ini sungguh tidak realistis. Jika Raja Siwe benar-benar meninggal, maka liga dan akan seperti pilar yang runtuh. Ini tidak terbayangkan. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa aliansi dan berada di ambang kehancuran. Akan lebih baik bagi Anda untuk menemukan jalan keluar sesegera mungkin, agar tidak terkubur bersama aliansi dan... Setelah Fang Lin selesai berbicara, dia melompat dan pergi.
Para pemimpin liga dan saling berpandangan, dan tidak seorang pun yang dapat berbicara sejenak. Segala yang baru saja terjadi bagaikan mimpi. Mereka masih tidak tahu apakah itu Fang Lin atau bukan. Dari ruang rahasia di Akademi dan Kuno, desahan samar terdengar, dipenuhi banyak emosi yang kompleks. Aduh, kau harus merepotkanku untuk semuanya. Sungguh melelahkan. Fang, sebaiknya kau segera hidup kembali. Aku benar-benar lelah. Fang Lin terbang keluar dari halaman dan Kuno dan segera mengubah ekspresinya, mengeluh dengan getir. Di luar menara Dansang, Raja Surgawi Siwe, memegang pedang Bingli, bertarung sengit dengan pria bertopeng bangau putih untuk waktu yang lama, tetapi hasilnya masih belum jelas. Tetapi beberapa orang kuat seperti Tiga Kaisar dan Long Xingtian telah menyadari bahwa jika pertarungan dilanjutkan, Raja Siwe akan lebih unggul dan akan mampu mengalahkan lawan. Keahlian berpedang pria bertopeng bangau putih itu memang luar biasa. Kalau hanya bicara soal ilmu pedang, Raja Siwe jelas kalah hebat dibanding lelaki bertopeng bangau putih itu. Namun tingkat kultivasi pria yang mengenakan topeng bangau putih ini lebih lemah dari Raja Surgawi Siwe. Keduanya berada di alam umur panjang, tetapi Raja Siwe sudah terkenal sejak lama, dan dianggap sebagai pemimpin di alam umur panjang. Meskipun lelaki bertopeng bangau putih itu juga berada di alam keabadian agung, dia sepertinya baru saja memasuki alam keabadian agung belum lama ini, dan alamnya tidak sedalam alam Raja Surgawi Bulan Barat. Raja Siwe juga menyadari bahwa wilayah lawan ini tampaknya lebih rendah darinya, jadi dia merasa lega dan serangannya menjadi lebih ganas. Pria bertopeng kepala harimau dan pria bertopeng kepala serigala berdiri tidak jauh, tampak sangat tenang, tanpa niat membantu sama sekali. Tepat saat lelaki bertopeng bangau putih itu hendak terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia melihat sebuah sosok berlari ke arahnya dari arah Akademi Alkimia Kuno. Selesai, ayo lari. Mayat Milenium Ginseng pun mengenakan topeng, berteriak kepada tiga orang bertopeng bangau putih, lalu lari terbirit-birit. Haha, Raja Surgawi sangat terampil. Aku tidak sebaik dia. Aku akan berhenti di sini hari ini dan kembali untuk menantang Raja Surgawi suatu hari nanti. Lelaki bertopeng bangau putih itu tertawa, lalu melangkah mundur dan bergabung dengan lelaki bertopeng kepala harimau dan lelaki bertopeng kepala serigala. Kamu mau pergi kemana? Bagaimana mungkin Raja Siwe menyerah? Aku hendak menekan lawanku dan mengalahkannya, jadi bagaimana aku bisa membiarkan dia lolos saat ini? Ketiga kaisar saling berpandangan, lalu terbang ke udara, siap membantu Raja Siwe menghentikan ketiga pria bertopeng itu. Kalian bertiga datang di waktu yang tepat, mari kita tangkap mereka bersama-sama. Ketika Raja Siwe melihat tiga kaisar datang, dia sangat gembira dan berkata cepat kepada mereka bertiga. Ketiga kaisar itu mengangguk sebagai jawaban dan mengepung ketiga pria itu termasuk topeng bangau putih. Semua orang di bawah terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mampu mengajak tiga kaisar dan Raja Surgawi Bulan Barat, tokoh-tokoh besar ini, untuk bertindak bersama-sama benar-benar merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Tidak akan memalukan sekalipun ketiga pria bertopeng ini tertangkap. Long Xingtian mengerutkan kening, tetapi dia tidak berniat mengambil tindakan. Sebaliknya, dia bertanya-tanya apakah dia harus membuat masalah dan membiarkan ketiga pria bertopeng itu pergi. Namun jika dipikir-pikir lagi, ketiga pria bertopeng itu masih belum diketahui asal-usulnya, dan tidak jelas apakah mereka musuh atau kawan keluarga Long dan keluarga alkemis lainnya. Terlebih lagi, tiga kaisar hadir, dan jika dia campur tangan untuk mengacaukan situasi, tiga kaisar mungkin akan merasa tidak puas. Tentu saja Long Xingtian tidak akan melakukan hal yang tidak berarti seperti itu. Selain itu, Long Xingtian sangat penasaran dengan identitas sebenarnya dari ketiga pria bertopeng itu. Dia ingin tahu siapakah ketiga orang ini dan kekuatan macam apa yang ada di belakang mereka di Istana Tuntian. Ketiga orang yang dikelilingi oleh tiga kaisar dan Raja Surgawi Bulan Barat tampaknya tidak terlalu gugup, dan bahkan tidak membuat gerakan apapun untuk menemui musuh. Tepat ketika tiga kaisar dan Raja Surgawi Siwe merasa bingung, seorang pria berjalan perlahan di dataran tidak jauh dari sana. Orang itu mengenakan jubah putih polos, dengan rambut perak berkibar tertiup angin. Sosok yang tersembunyi di balik jubah itu proporsional, dan jelas sekali bahwa itu adalah seorang wanita. Wanita berambut perak itu mengenakan topeng rubah putih di wajahnya. Sepasang mata ungu terlihat di balik topeng itu, tampak sangat aneh. Pria bertopeng lainnya, tiga kaisar dan Raja Surgawi Bulan Barat mengerutkan kening pada saat yang sama dan menatap pria bertopeng rubah putih dengan sedikit lebih takut dan waspada. Tiga kaisar, Siwe, apakah kau masih punya keinginan untuk berurusan dengan orang-orangku dari Istana Penelan Surga? Apakah kau tidak tahu bahwa halaman belakang rumahmu sendiri sedang terbakar? Lelaki bertopeng rubah putih itu mendekat dan berkata dengan suara dingin. Suara pria bertopeng rubah putih itu sangat menyenangkan, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat tiga kaisar dan Raja Surgawi Siwe merasa sedikit tidak nyaman.
Apa artinya ini? Kebakaran halaman belakang. Pada saat ini, seseorang dari aliansi alkimia di bawah menerima berita dari Akademi Alkimia Kuno. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia segera memanggil Raja Siwe. Para empu kerajaan yang dibawa oleh ketiga kaisar pun memanggil ketiga kaisar tersebut, mengatakan bahwa mereka mempunyai masalah penting untuk dilaporkan. Raja Siwe dan tiga kaisar semuanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dilaporkan bawahan mereka, tampaknya masalahnya tidak sederhana. Jika kau masih tidak mau membiarkan orang-orangku dari istana penelan surga pergi, maka aku tidak punya pilihan selain bertarung denganmu. Pria bertopeng rubah putih itu berkata dengan tenang. Ketiga kaisar saling berpandangan, lalu jatuh ke tanah untuk mendengarkan laporan dari bawahan mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, ketiga lelaki itu termasuk lelaki bertopeng bangau putih segera bertemu kembali dengan lelaki bertopeng rubah putih, dan mereka berempat pergi bersama-sama. Raja Siwe menggertakkan giginya, merasa sangat tidak rela. Dia telah bertarung dengan pria bertopeng bangau putih itu sejak lama dan hendak menahan mereka di sini, tetapi pada akhirnya, mereka tetap melarikan diri. Ada apa? Raja Siwe tiba-tiba menatap orang-orang Liga Alkimia di bawah, amarah memuncak dalam hatinya, dan dia berharap bisa membasmi beberapa orang dari Liga Alkimia untuk melampiaskan amarahnya. Orang dari Liga Dan yang baru saja memanggilnya melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Raja Siwe secara langsung di depan banyak orang. Siwe Tianwang sudah kesal, dan melihat dia ragu-ragu dan masih tidak mengatakan apa-apa, dia langsung memarahi, cepat katakan padaku. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Lelaki itu terkejut dan berkata cepat Tuan Zhu, Tuan Wang dan 7 orang lainnya terbasmi. Apa? Mendengar ini, Raja Surgawi Siwe terjatuh ke tanah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Terjadi keributan di mana-mana, dan banyak orang yang diam-diam bersorak gembira. Ini adalah konferensi 10.000 dan berjalan dengan baik, tetapi seseorang datang untuk mengacaukan segalanya, dan seseorang dari Liga dan bahkan terbasmi. Ini hanyalah tamparan yang disengaja di wajah Dan Lik. Siapa yang melakukan ini? Raja Surgawi Siwe mengepalkan tangannya dan hampir meledak. Orang-orang di sekitarnya secara tidak sadar menjauh darinya. Ya, itu Fang Lin. Pria dari Liga Dan itu mengucapkan nama itu dengan suara gemetar. Begitu kata Fang Lin terucap, suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Ekspresi banyak orang berubah. Bahkan 3 kaisar, Long Xingtian, dan banyak orang di keluarga Long pun terkejut. Fang Lin, yang terbukti meninggal 7 tahun lalu. Apakah dia masih hidup? Ini tidak mungkin. Raja Siwe meraung. Yang mulia, memang Fang Lin. Banyak orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa dialah yang melakukannya. Orang dari aliansi alkimia yang datang melapor menceritakan semua yang terjadi di Akademi Alkimia Kuno saat itu. Raja Siwe tidak mempedulikan hal lain dan terbang ke udara dan segera kembali ke Akademi Dan Kuno. Adapun apa yang disebut konferensi 10.000 Dan, dia benar-benar tidak tega untuk memperhatikannya. Di atas hamparan es yang luas, seorang pria raksasa dengan pedang besar di punggungnya dan tubuh bagian atas yang terbuka sedang berjalan maju. Di lingkungan yang dingin seperti itu, pria ini terbuka, sungguh mengejutkan. Pada dahi raksasa ini terdapat tato berupa cakar berwarna merah, bentuknya seperti cakar hantu. 1450.